lebih besar dari N besar, berlaku BN lebih besar dari AN, maka bila deret BN konvergen, nah ini yang buat pembandingnya, maka deret AN konvergen juga. Ini BN kan lebih besar dari AN. Ya, jadi di sini kesimpulannya kalau kita mau menggunakan tes konvergensi yang konvergen, maka deret yang konvergen selalu lebih kecil dari deret yang selalu lebih kecil dari deret konvergen, maka dia konvergen. Ya. Deret yang selalu lebih kecil dari deret konvergen, maka dia konvergen. Ya. Nah, yang kedua, bila deret AN divergen, maka deret BN juga divergen. Jadi kalau AN divergen, AN kan ini selalu lebih kecil ya. AN kan lebih kecil dari BN, deret AN. Jadi deret yang lebih besar dari deret divergen adalah divergen. Karena kan BN lebih besar dari AN kan, AN divergen, maka BN juga divergen. Jadi di sini dijelaskan ya. Jadi pada uji banding ini untuk menentukan kekonvergenan atau konvergensi suatu deret, bila menggunakan sifat A, maka deret pembandingnya adalah yang bersifat konvergen. Jadi kalau kita menggunakan sifat yang A, maka pembandingnya harus deret konvergen. Sedangkan bila menggunakan sifat B, maka deret pembandingnya adalah yang bersifat divergen. Ya, jadi kalau misalkan kita punya deret yang konvergen, terus deret yang itu lebih besar, nggak berlaku. Ya nggak bisa. Begitupun kita kalau misalnya punya pembandingnya deret divergen, maka deret yang kita akan cari konvergensinya itu selalu lebih kecil, maka tidak berlaku kesimpulannya. Ya. Sebagai contoh ini. Ya. Nah ini yang lebih dekat kita bandingkan dengan deret apa nih? Yang lebih dekat. Dan deret apa kita bandingkannya nih? Kita bandingkan dengan deret apa? Deret harmonis atau deret geometri apa? Sepertinya harmonis, Pak. Harmonis ya, skor N. Jadi dalam uji banding, pemilihan deret pembanding adalah dipilih yang paling mirip dengan deret yang akan diuji. Nah, setelah mirip, kita lihat nih selalu lebih besar, lebih besar, lebih kecil gitu ya. Nah, kita pembandingnya kan ini ya, sepertiga akar N. Pembandingnya itu. Sepertiga akar N, ini pembandingnya. Karena deret pasti selalu lebih besar. Ya. Nah, ini selalu lebih besar kan? Ya, karena apa? Karena kan dia penyebutnya kan kecil, berarti kan besar. Nah, karena dia selalu besar dari deret ini, dan deret yang ini adalah lalu bentar ya, saya lagi belajar pakai apa. Oke, udah. Oke, nah ya. Ini lebih besar ya, dan ini merupakan deret P, di mana P-nya adalah setengah. Kalau P-nya setengah, konvergen divergen dia. Dia divergen ya, P-nya kan setengah. Nah, yang konvergen P-nya lebih besar dari 1. Nah, karena ini deret divergen, dan dia ini selalu lebih besar dari deret yang ini, maka kesimpulannya deret ini divergen. Karena dia selalu lebih kecil dari deret ini. Tadi kan teorinya deret yang selalu lebih besar dari deret divergen, maka dia divergen. Gitu, ya. Contoh 2, ini. Ini pembanding yang dekat apa?
Pembanding dekat apa di sini? Dan 3/n kuadrat. Iya, 3/n kuadrat pembandingnya ya. Pembandingnya adalah 3. Nah, ya pembandingnya. Oh, kok ini sih? Ini dibandingkan dengan 3/n kuadrat. Dan 3/n kuadrat ini ya selalu lebih besar dari ini. Karena dia konvergen, ya ini kan deret harmonis, ya maka dia juga konvergen. Itu pembanding ya. Nah, kalau seandainya dia min 5, bisa dipakai nggak? Kalau dia min 5 ini min 5 gitu kan, bisa dipakai nggak pembanding ini? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, ya kan? Karena dia selalu lebih besar dengan deret ini. Sedangkan ini adalah dia konvergen, jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa pembanding, cari yang lain. Atau mungkin pakai uji yang lain gitu. Ya. Biasanya kalau uji banding ini nggak bisa, pakai uji banding limit. Baru bisa. Ya. Oke. Contoh 3 ini. Bandingnya apa di sini? Pembandingnya adalah ya P/n kuadrat. Nah, karena dia selalu lebih kecil dari ini, dan ini adalah deret harmonis, bukan deret harmonis, deret P, deret P di mana P-nya sama dengan 2, dan dia konvergen. Karena dia selalu lebih kecil dari deret yang konvergen, maka kesimpulan dia adalah konvergen juga. Karena tadi teorinya, deret yang selalu lebih kecil dari deret konvergen, maka dia akan konvergen. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi dilihat pembandingnya ya. Kalau pakai sifat A, kita gunakan pembandingnya deret konvergen. Pakai sifat B, maka pembandingnya deret divergen. Pak, ini mau nanya, buat atasnya itu tangan pangkat min 1 tanda dalam kurung N ya Pak ya? Jadi N-nya tuh nggak terpisah. Iya. Oke. Bukan dia tangan N, bukan dia harus tangan N. Ya. Ada pertanyaan tadi uji banding? Ya, ingat uji banding yang pertama pembanding konvergen, yang B pembanding divergen. Yang pertama pembandingnya harus konvergen, yang B pembandingnya harus divergen. Ya. Kita lihat lagi contoh yang lain. Sekarang uji banding limit. Jadi kalau tadi kan saya bilang ada 3 dibagi yang tadi ya. Nih, kalau cek balik ke atas. Nah ini kalau seandainya minus, ini kan nggak bisa ya. Ini nggak bisa pakai ini. Nah, pakai uji yang lain. Karena ini nggak berhasil, ya, nggak pas teorinya, nggak cocok, maka pakai uji yang lain. Bisa aja kita pakai uji banding limit ini. Uji banding limit. Nah, ini uji banding limit ya. Misalkan deret AN dan deret BN. Ya, ini. Ini merupakan deret suku positif dan ya L sama dengan limit AN dibagi BN. Untuk N juta hingga ya. Jadi deret AN diketahui dengan BN ya, ini merupakan deret positif dan diketahui juga di sini L itu sama dengan limit AN dibagi BN. Ya. Nah, kalau seandainya L itu berada nilainya di antara 0 sampai ta hingga, maka kedua deret bersama-sama konvergen atau bersama-sama divergen. Paham nggak? Ini salah satu deret yang diketahui, entah yang ini atau ini diketahui. Ya. Kan pembanding. Kayak tadi kan pembandingnya. Tapi kalau misalnya pembanding nggak cocok, bisa aja pakai uji banding ini gitu.
Kayak tadi kan kita pakai deret yang konvergen, ternyata lebih besar gitu ya. Kan nggak cocok tuh. Nah, bisa aja pakai uji banding ini. Tadi dibagi gitu. Nah, hasil limit AN dibagi BN-nya itu kalau nilainya antara 0 sampai tak hingga, maka kedua deret itu bersama-sama konvergen atau bersama-sama divergen. Maksudnya kalau AN ya pembandingnya konvergen, maka deretnya itu konvergen. Kalau pembandingnya divergen, maka deret yang kita cari itu divergen. Itu maksudnya. Sama-sama konvergen, sama-sama divergen. Ya. Nah, bila L sama dengan 0 dan ya deret BN-nya adalah deret konvergen, maka AN juga konvergen. Jadi kalau L yang ini limitnya L sama dengan 0 adalah deret konvergen BN-nya, maka AN juga konvergen. Bila L sama dengan tak hingga, BN divergen, maka AN juga divergen. Ya, nilainya antara 0 tak hingga, terus 0 sama tak hingga. Jadi kalau nilainya antara 0 sampai tak hingga, ya, artinya ada nilainya itu, maka deret tersebut bersama-sama konvergen, bersama-sama divergen. Jadi kalau pembandingnya konvergen, ya deret yang kita cari konvergen. Pembandingnya divergen, maka deret yang juga divergen. Ya. Nah, kalau L sama dengan 0 dan BN konvergen, maka AN juga konvergen. Bila L sama dengan tak hingga dan BN divergen, maka AN divergen. Sebagai contoh. Ini pakai pembandingnya apa? Pembandingnya apa nih? Yang dekat aja pembandingnya. N kuadrat dibagi 5N pangkat 3 kan? Ya tidak? Yang dekat aja pembandingnya. Ya. Itu. Jadi pembandingnya adalah ini. N kuadrat dibagi 5N pangkat 3 aja kan. Pembandingnya. Kan 1/5N. Anda lihat, ini deretnya apa nih? Ini deret apa yang ini? Deret apa ini? Halo? Harmonik. Lebih dekat dengan harmonik. Oh iya, jadi gini. Kalau deret ya, yang ini deret konvergen dikalikan berapapun nilainya, ya, dikalikan ke suatu konstanta, maka tetap konvergen. Deret yang divergen dikalikan berapapun tetap dia divergen. Nah, ini kan deret divergen kan dikalikan 5 1/5 kan, maka tetap dia divergen. Ini kan harmonis ya, divergen. Jadi dia adalah deret B-nya ini divergen. Nah, sekarang kita cari pembandingnya. Limit AN dibagi BN. Kan hasilnya itu ya. AN dibagi BN. Hasilnya berapa? Limitnya. 1. Tadi 1 apa? Bersama konvergen, bersama-sama divergen itu kan ya. Nah, karena hasilnya ini 1 antara 0 dan tak hingga, maka kesimpulannya deret yang dicari itu adalah divergen. Karena pembandingnya itu deret divergen. Gitu. Ya, jadi kan tadi bersama-sama konvergen, bersama-sama divergen. Gitu. Ada pertanyaan nih? Kenapa? Nggak tahu saya kenapa kita nyari limitnya 5N pangkat 3 per 5N pangkat 3 kan itu nggak ada di sebelumnya juga. Loh, ini kan AN dibagi BN. Oh iya, oke. Ya kan? Ini kan Betul. ini kan AN.
pembanding kan ini BN. AN yang ini, ya ini dibagi BN ini. Kan hasilnya ini. Nih. Nah, ini dibagi BN. Oke, Kalau Pak. dia, oke ya. Berarti Pak, untuk pembandingnya selalu berada di bawah ya Pak? Iya. Oh iya. Oke. Ya. Ini pembandingnya tadi 5N. Kan kalau dibagi dikalikan hasilnya 1, ya maka dia sama-sama. Ya. Contoh yang kedua. Ini pembandingnya apa nih? Pembandingnya 1/n kan, lebih dekat. Ya padahal kan kalau misalnya ini kan 1 dibagi akar n kuadrat plus 5, ya 1/n aja. Ini kan 1/n kan, jadi 1 dibagi akar n kuadrat. Kan penyebutnya lebih besar dibandingkan ini. Kalau besar apa lebih? Nilainya lebih kecil kan ya? Ya tidak. Kalau pakai uji banding biasa kan nggak bisa. Ngerti nggak saya maksud? Ya. Ya ini kan kalau saya pakai dibagi 1 dibagi akar n kuadrat, itu selalu besar atau lebih kecil dia? Jadi 1 dibagi akar n kuadrat plus 5 dibandingkan dengan 1 dibagi akar n kuadrat. Lebih besar lebih kecil? Lebih kecil, Pak. Ya, lebih kecil. Kan lebih kecil. Tadi kan 1 dibagi akar n kan 1/n kan? 1/n kan dipergen kan ya? Ya tidak? Nah kalau pakai tes yang pertama uji banding kan nggak bisa kan? Nggak ada kesimpulan kan? Ya tidak? Dia selalu lebih kecil dan pembandingnya dipergen. Ya, nggak bisa nggak ada kesimpulan pakai uji banding limit. Pas pakai uji banding limit, ya, ini hasilnya adalah 1. Ya berarti bersama-sama tadi, ya. Karena pembanding dipergen, maka dia dipergen. Itu. Ya ini uji banding limit. Ada pertanyaan? Tidak? Saya lanjut. Tetap, saya kasih soal dulu aja ya. Kalau ini. Balik, bentar. Ya. Ini tugasnya nanti dikumpulkan konsisten ya. Ini pertama. Ini pesan. Sampai kan ini deret ya. Konvergen atau divergen ini? Konvergen. Tahunya dari mana? Kan ini P-nya 1. P-nya 1. Diambil limit hasil akhirnya 0 Pak yang di suku terakhir, suku KN. Kalau pada terakhir. Ini pakai uji apa Anda? Kesimpulannya itu.
Coba dicari dulu. Pakai uji apa itu? Nah, ini dibandingkan dengan deret apa? N per 2N kuadrat, Pak. Ini apa? 1/2N. Iya. 1/2 itu kan deret harmonis ya, Pak. Harusnya Kita harmonis. Ini lebih kecil, lebih besar. Ini lebih besar. Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Jadi pakai uji banding apa? Uji apa? Pakai uji apa? Pakai uji apa? Pakai uji apa? Pakai uji apa? Integral bisa nggak, Pak? Hah? Integral. Anda kalau uji integral Anda mengintegral ini. Ya boleh aja. Kalau uji itu tinggal Anda integral aja. Ini kalau uji integral tinggal Anda integral aja itu. Uji banding, Pak. Uji banding apa? Uji banding. Uji banding? Ya, Pak, uji banding. Uji banding. Pembanding tadi apa? 1 per kan N 1/2N, dibagi 2N Pak. kuadrat. 1/2N. 1/2N itu apa? Deret apa? Deret harmonis, Pak. Harmonis. Apa konvergen atau divergen? Konvergen. Hah? Divergen. Divergen. Nah, ini sekarang dia dibandingkan dengan 1/N dari lebih besar lebih kecil. Lebih kecil, Pak. Nah, Lebih kecil, berarti uji Oke, banding bisa. uji banding limit, Pak. Nah, iya pakai uji banding limit. Uji banding nggak bisa karena kan nggak ada. Oh iya. Nah, Anda pakai uji banding limit karena kan nggak berlaku tadi. Ini selalu lebih kecil dari deret 1/N. 1/N kan divergen, berarti nggak berlaku uji banding. Nah, Anda pakai uji banding limit gitu biasanya. Nah, limitnya berapa hasilnya tuh kalau uji banding limit? 1, Pak. 1. Ya. Nah, berarti kalau 1 dia bersama-sama. Ya, bersama-sama. Nah, kalau dia karena 1/2N itu divergen, maka dia divergen. Ya. Lagi. Nah, kalau misalkan saya tulis ini yang saya tulis deret. Misalkan N dibagi coba ini konvergen divergen. Ini konvergen divergen ini. Mana, Pak? Ini Oh, dari atas ini ditulis. atas nih, atas. Konvergen ya, Pak? Konvergen, Pak. Konvergen. Pakai uji apa? Uji banding. Uji banding apa, Pak? Banding atau banding limit? Banding limit, Pak. Banding, Pak. Pembandingnya apa? N per N pangkat 3. Ya. Jadi pembandingnya adalah bentar. Nah, ya. Enggak nomor. Nah, sih. Ya, ini dibandingkan dengan apa? Dengan N dibagi N pangkat 3. Ini kan sama dengan 1/N kuadrat ya. 1/N kuadrat selalu lebih kecil ini dia. Selalu lebih
besar, Pak. Lebih besar, Pak. Lebih besar. Iya, Pak. Lebih besar. Enggak, ini isinya Lebih, tandanya apa? Tandanya apa? Begini. Ini, iya, Pak. Iya, Pak. ya kan? Lebih Iya, Pak. kecil kan? Nah, berarti karena ini deret P, di mana P sama 2, berarti konvergen. Nah, karena dia selalu lebih kecil dari deret yang konvergen, maka kesimpulannya dia konvergen. Ya. Sekarang lanjut deh. Kacau lagi nih. Jadi sampai nah, sekarang uji rasio ya. Nah, uji rasio mengatakan di sini misalkan deret AN ini merupakan deret suku positif dan R atau rho lah ya. Ini rho sama dengan limit AN plus 1 dibagi AN. Nah, kalau seandainya rho ini lebih kecil dari 1, maka deret konvergen. Kalau rho ini lebih kecil dari 1, maka deret divergen. Kalau rho-nya sama dengan 1, maka uji gagal. Jadi tidak ada kesimpulan apa-apa, makanya gunakan uji yang lain. Gitu. Ya, contoh. Jadi hasil perbandingan antara suku ke N plus 1 dibanding suku ke N. Gitu ya. Jadi AN plus 1 dibanding dengan AN. Nah, kalau hasil limitnya itu lebih kecil dari 1, maka dia konvergen. Lebih besar dari 1 dia divergen, dan sama dengan 1 ujinya gagal. Ya. Contohnya ini. Jadi uji konvergensi deret ini. Ya. Nah, AN-nya adalah AN-nya N kuadrat dibagi N faktorial. Ya, di sini kalau saya tulis. Jadi dari sini kan AN-nya di sini AN-nya itu sama dengan N kuadrat dibagi N faktorial. Sedangkan AN plus 1 sama dengan apa? N plus 1 kuadrat dibagi N plus 1 faktorial. Apa? Ya. Ini di layar nggak ada tulisan Pak Edi. Nggak ada. Nggak ada. Ada tulisan? Nggak ada. Di sini masih slide soal latihan, Pak. Hah? Masih slide soal latihan. Oh. Iya. Nah, oh. Bentar deh. Masih slide latihan. Kalau sudah pindah. Ini yang baru, barisan. Masih latihan juga? Masih latihan, Pak. Masih, Pak. Iya, Pak, masih. Malah, stop share dulu deh.
Kan? Ini Ya Pak, ada Pak. Di contoh ini ya. nggak bisa ini. Share lagi deh. Satu lagi deh. Ini aja. Nih, yang baru udah. PPT yang mana yang kelihatan? Uji rasio ada? Ada, Pak. Udah. Ada, Pak. Udah. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Ini AN-nya adalah AN-nya ini adalah nih. Kan ini deretnya AN-nya adalah n kuadrat plus dibagi n faktorial, terus n plus 1-nya sama dengan n plus 1. Jadi tinggal ganti n-nya dengan n plus 1 kuadrat dibagi n plus 1 faktorial. Ya. Aduh. Ya, di sini n. Maka kalau AN plus 1 dibagi AN berarti ini dibagi ini. Kan tinggal dibalik ya. Nah, ini kan tinggal dicoret nih. Ini coret ya. Jadi apa? N plus 1. Ya kan? Ini nggak bisa coret. Ya gini. Ini hasilnya sama dengan berapa nih? Karena N-nya derajatnya lebih besar penyebut, maka hasilnya adalah 0. Nah, 0 ini kan lebih kecil dari 1. Maka deret konvergen. Tadi kan kalau lebih kecil dari 1 dia konvergen, lebih besar dari 1 divergen, sama dengan 1 dia tes gagal. Itu ya. Ada pertanyaan? Astaga. Ya. Ada pertanyaan nih? Kalau enggak lanjut. Uji akar. Ya. Nah, uji akar juga sama, dia cuma kita masukkan dalam akar. Jadi misalkan deret AN merupakan deret suku positif dan R adalah limit akar pangkat N dari AN. Ingat, akar pangkat dari AN, maka berlaku. Nah, kalau R-nya lebih kecil, jadi hasil R-nya lebih kecil ini dari 1, maka dia konvergen. Kalau R-nya lebih besar dari 1, dia divergen. Kalau R sama dengan 1, dia gagal ujinya. Ya. Contoh. Nah, uji konvergensi deret ini. Nah, kita pakai tes. Ini AN-nya berapa? Jadi di sini AN. Ya. AN-nya itu sama dengan 2 pangkat N dibagi E pangkat N. Sedangkan
AN plus 1-nya 2 pangkat N plus 1 dibagi E pangkat N plus 1. Ya. Nah, sekarang limit AN plus 1 dibagi AN. Ya. Dibalik. Ada yang dicoret kan hasilnya 2 pangkat N dibagi E pangkat N. Nah, kalau sama pangkat N kan akar pangkat N. Ini sama dengan di 2 per E. 2 per E. E itu berapa E-nya? Itu berapa E? 2,7 sekian. Iya. Berapa? 0, apa? 2 atau berapa? Berapa? N, E itu berapa? 2,7 sekian. Iya, 2,2718 sekian. Ya. Itu kan bilangan apa? Bilangan natural. Ya. Jadi hasilnya lebih kecil dari 1. Ya. Maka deret konvergen. Gitu. Nah, sekarang panduannya. Kan Anda bingung nih kapan kita, kan ada berapa uji? Pertama uji integral, uji banding limit, uji rasio, uji akar. Kapan kita pakai uji itu? Ya. Ini paduannya. Nanti ini latihan soal ya. Panduannya ini. Nah, bila deret suku berbentuk rasional atau fungsi polinom, tadi misalnya n kuadrat dibagi 3n per berapa gitu, polinom ya. Ya, jadi berbentuk rasional artinya polinom dibagi polinom, maka dapat dipilih uji banding atau uji banding limit. Nah, tadi ya. Gitu. Jadi kalau sekali lagi sukunya berbentuk rasional atau fungsi rasional, polinom bagi polinom gitu ya, polinomial maksudnya. Maka uji yang dipilih uji banding atau uji banding limit. Terus bila deret positif itu mengandung bentuk pangkat n dan atau faktorial, maka kita gunakan uji rasio atau uji akar pangkat. Jadi kalau misalnya ada pangkat ya pasti pangkat, uji pangkat. Tapi kalau ada faktorial, nah itu uji yang digunakan pasti rasio. Ya. Kan nggak ada integral dari X faktorial gitu kan nggak ada. Ya. Jadi kalau ada faktorial, kita pakai uji banding, uji rasio. Nah, bila uji di atas tidak dapat digunakan, maka dan monoton turun sukunya, maka dapat dipilih uji integral. Jadi uji integral itu terakhir. Ya. Uji integral itu terakhir. Kalau uji-uji lainnya itu tidak sanggup. Ya. Gitu. Ada pertanyaan? Ntar saya cari soalnya. Saya cari soal dulu. Ini kerjakan nanti. Ini coba 18 sama 20 cari ya. 18, 20 cari. Terus 18 sama 20. Ini 18, 20. Lagi bentar-bentar. Oh, enggak. 18 tadi ini udah ya. 18, 20. Hmm. 18, 20 sama 11 nih. Ya.
18 sama ini. Ini 11. 11. Tiga juga bisa nih. Tiga. 18 gimana 18 ya? Tadi gimana? Oh ini 18 yang 20 ini. Sama yang tadi. Anda catat dulu, dikerjakan 18 20. Terus sama yang tadi. Tujuh. Ya, coba 18 20 dikerjakan dulu deh. Saya nyari soal yang lain dulu. 18 20 Anda kerjakan dulu nih. Tadi. Yang mudah dulu. 18 sama 20. Coba dicari konvergensinya.
Nomor 18 gimana? Nomor 18 gimana? Konvergen ya, Pak? Pakai uji apa? Kayak uji akar pangkat N. Pakai uji akar. Enggak ya? Di rasio bukan, Pak? Aduh, itu siapa yang berisik? Pakai uji apa? Uji? Uji rasio bukan? Uji ya, pakai uji rasio. Ya. Hasilnya berapa pakai uji rasio? Rho-nya 1/3, Pak. Iya, sepertiga ya, harusnya sepertiga. Berarti dia apa? Konvergen. Ya, karena Konvergen. harusnya sepertiga. Nomor 20? Itu juga konvergen, Pak. Pakai uji banding apa? Uji banding. Banding limit. Banding limit, Iya. Pak. Ya, Pak, banding limit. Pembandingnya apa? 1/3 N kuadrat. N kuadrat. Ya. Dia konvergen ya? Iya, Pak. Konvergen Iya, Pak. konvergen. Bisa disimpulkan kalau itu kan lebih kecil. Bisa pakai uji banding bisa ya? Kan uji banding sepertigaan N kuadrat aja kan. Terus kalau bisa lebih kecil. Lebih kecil, Pak. Nah, lebih kecil kamu. Jadi pakai uji bandingnya bisa kan ya? Bisa, Pak. Iya, bisa ya. Karena lebih kecil dan sepertiga N kuadrat tuh derajat konvergen. Maka dia konvergen. Ya. Terus tadi yang nomor berapa lagi tadi ya? Nah, ini kalau nomor 12 bisa nggak tuh? Nomor 12. Sebelumnya itu semua apa ya, enggak. Nomor 12 tuh yang jelas pakai uji apa yang 12 nih? Yang tepat. Pakai rasio bukan, Pak? Rasio bukan, Pak? Iya, rasio. Pokoknya kalau udah faktorial udah rasio ya. Kalau udah faktorial. Berapa hasil? Berapa row-nya itu? Kayaknya 0. Hmm? Sepertinya 0. 0.
Maksudnya kalau apa? Maksudnya suku terakhirnya kalau diambil limit kayak gitu, habis diuji rasio itu sepertinya. Coba berapa tuh? Pak Edi, boleh Ya. bertanya tidak, Pak? Boleh. Yang nomor 18 tadi itu kan N dikali sepertiga pangkat N ya, Pak? Iya. Ya ini. Kenapa? Itu kan katanya rasio. Nah, kan kalau rasio kan itu AN plus 1 per AN. Nah, AN plus Iya. 1-nya itu ini gimana, Pak? Nomor 18. Ini yang satu ntar bisa tulis ntar ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ini AN. AN ini kan sama dengan itu. AN dikali sepertiga pangkat N. Nah, AN plus 1-nya berarti N plus 1 per 3 pangkat N plus 1. Itu. Kan kalau dibagi jadi berapa? Jadi kalau dibagikan sini. Jadi sini berarti kalau AN plus 1 dibagi AN sama dengan ini. N plus 1 dikali sepertiga pangkat N plus 1 dibagi N sepertiga pangkat. Nah, kan ini coret ya. Sepertiga kan sini. Nah, kalau limit ini kan limitnya 1 kan ini. Ya. Kalau dibuat limit ini kan 1 karena pangkatnya sama. 1 kali sepertiga kan? Itu. Oh, berarti nanti hasilnya seperti itu. Iya, hasilnya sepertiga. Sepertiga dari 1. Oke. Itu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Terus yang itu hasilnya berapa?
Tadi yang nomor itu berapa hasilnya? Limitnya berapa limitnya? Nomor berapa, Pak? Yang tadi? Nah ini, nomor 12. 1/4 bukan? 1/4. Ya, 1/4 ya? Benar 1/4? Iya Pak, 1/4 Pak. Ya. Jadi dia konvergen. Jadi hasilnya 1/4 ya dibagi ya ke 1/4. Ada pertanyaan lagi? Ini yang lainnya sebagai PR ya. Iya, ini kayak yang tanda minus nanti dulu. Kalau yang minus tanda apa dari ini yang ada. Nah ini jangan dulu nih. Ini dari ganti tanda nanti. Lanjut ya. Lanjut. Pak, ingin bertanya, di PowerPoint yang ada di emas itu belum ada nomor setelah nomor 16, Pak. Kan saya bagi saya pecah-pecah. Oh, Itu PPT saya pecah. oh baik. Jadi yang itu seperti itu. Nanti kelanjutannya di PPT yang kedua. Ya. Oke, Pak. Oke. Sekarang deret ganti tanda. Ya. Jadi uji-uji ke konvergensi deret positif hanya digunakan untuk menguji deret positif. Nah, sedang untuk deret negatif, ya deret-deret yang sudah berganti tanda yang berbentuk A1 min A2 plus A3 min A4 dan seterusnya dengan AN 0 terus semuanya dilakukan uji tersendiri ya. Nah, kalau deret negatif uji pakai uji apa? Kan tadi ujinya deret positif ya. Kalau deret negatif pakai uji apa? Sama nggak dengan uji deret positif? Sama nggak? Artinya Ya misalnya min A1, min A2, min A3, min A4, min A5 gitu. Sama nggak uji dengan deret positif? Sama nggak? Jadi kalau misalkan ini min A1 gitu ya, min A2, min A3, min A4, jadi A4, min A5, min dan seterusnya kan deret negatif. Ujinya sama nggak dengan deret positif? Sama Pak, tinggal ini aja. Kalau konstan harusnya sama. Nah, bukan konstan apanya, bukan itu. Jadi bisa diapakan? Bisa digini kan, minus gitu ya. Nah, kan sama aja kan berarti. A2, A3 dan seterusnya gitu. Ya. Kan tadi saya katakan suatu deret konvergen dikalikan berapapun nilainya tetap konvergen. Terus suatu deret divergen Anda kalikan berapapun nilainya tetap dia divergen. Jadi kalau seandainya deret negatif ya sama saja kita ujinya dengan deret positif aja, tinggal minusnya ditarik keluar semua jadi deret positif kan gitu. Jadi ujinya sama saja, deret positif sama deret negatif. Cuma dikeluarkan saja negatifnya. Jadi deret positif, deret ini kita cari tersendiri, dikalikan negatif kan tetap ya. Jadi pokoknya ada suatu teorema, suatu deret yang konvergen, Anda kalikan berapapun nilainya, tetap konvergen. Nggak mungkin konvergensi berubah. Itu deret divergen. Ya, Anda kalikan berapapun, ya dengan konstanta maksudnya ya.
itu tidak akan mempengaruhi konvergensinya. Kalau dia konvergen tetap konvergen, kalau dia divergen tetap divergen, gitu ya. Tapi untuk uji konvergensi deret apa alternating namanya, deret gantitan itu namanya deret alternating ya. Itu agak beda sedikit ya. Makanya dia punya uji tersendiri di sini. Notasinya ini pakai -1 pangkat n+1 gitu. Ya. Atau -1 pangkat n, terserah itu sih ya notasinya. Nah, deret gantitan dikatakan konvergen bila ya dia monoton naik, deretnya monoton, bukan monoton tak naik, jadi dia turun tapi ada sama dengan kan di situ. Jadi dia dikatakan konvergen apabila deretnya monoton tak naik ya. Yang kedua, limit AN-nya 0. Ya. Limit AN-nya adalah 0. Dia monoton tak naik dan limit AN-nya 0 ya. Nah, tapi kalau deret ganti tanda itu tidak cukup dengan kata konvergen atau divergen. Tidak cukup dengan konvergen. Dia konvergen apa? Apakah ya. Jadi sebagai contoh, misalkan ini. Contoh ya ini. Ini dia monoton tak naik gak? Iya, simpel turun gak gitu aja ya. Turun gak dia? Turun ya? Turun nggak? Itu turun nggak nilainya? Untuk N bertambah. Turun kan ya? Turun, Pak. Turun, ya. Ya, monoton tak naik lah, ada sama dengannya. Terus limit AN-nya berapa? Berapa limit AN-nya itu? Limit AN-nya berapa? Itu limit AN-nya berapa tuh? Limit N+3 dibagi N dikali N+1. Berapa untuk N juta hingga? Nah, itu kan polinom mudah. Berapa? Kalau polinom kan mudah. Kalau pembilangnya lebih tinggi hasilnya? 0. Pembilang lebih tinggi hasilnya? Tahingga. Tahingga. Kalau penyebut pang lebih tinggi, 0. Ini kan penyebutnya lebih tinggi. Jadi limitnya 0. Gitu aja ya. Kalau misalnya rasional mudah, langsung aja dilihat. Kalau misalkan dia sama, derajatnya tinggal dibagi koefisien pangkat tertinggi, dibagi koefisien pangkat tertinggi, kan gitu. Nah, ini limitnya AN-nya adalah 0. Dia menurun, ya, dan AN-nya 0, berarti dia konvergen. Gitu ya. Dari ganti tanda, dan rumus ke N-nya itu ini, dia itu penuhi syarat gak? Dia menurun, nilainya 0, maka dia konvergen. Dicek gitu kan. Nah, dia menurun, dia hasilnya monoton tak naik ya. Dan limitnya 0, maka dia konvergen. Kedua syarat dipenuhi maka deretnya konvergen. Ya. Tapi kalau misalnya deret alternating tidak cukup konvergen, dia mutlak atau enggak gitu. Ya. Nah, ini ada teorinya mutlak dan bersyarat. Jadi gini, deret AN itu dikatakan konvergen mutlak. Oh, ini harusnya ada -1-nya nih, sorry. Bentar deh. Ini harus ada -1-nya di sini ya. Ini harusnya ada dari bahaya ini. Deret ini adalah konvergen mutlak bila ini ada tanda negatifnya ya. Ini nih. Nah, di sini. Oh ya. Ya, ini mesti ada -1 pangkat N, 1 pangkat N. +1 lah nggak apa-apa. Ini harusnya
negatif, positif ya, negatif dan seterusnya ya. Jadi deret ganti tanda itu lupa sih. Dikatakan konvergen mutlak bila deret positifnya konvergen ya. Itu. Deret positifnya konvergen. Nih, hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. Tapi bila N divergen, maka deret ini juga divergen. Jadi konvergen bersyarat terjadi bila AN konvergen tetapi deret positifnya divergen. Ngerti nggak? Kan tadi kalau deret ganti tanda, kan dua syarat ya. Tadi dia menurun dan limitannya 0. Nah, kalau memenuhi kedua syarat tadi, itu dikatakan deretnya konvergen. Nah, terus kalau deret positifnya konvergen, maka dia dikatakan konvergen mutlak. Deret positifnya ini nih, deret ini nih, harga mutlaknya ya. Jadi kalau deret positifnya itu konvergen, maka dikatakan konvergen mutlak. Kalau deret positifnya divergen, maka dikatakan konvergen bersyarat. Jadi saya ambil contoh deh, misalkan ini. Deretnya itu contoh ya, saya taruh di sini ya. Oh, enggak merah sih. Misalkan di sini min 1 pangkat n plus 1 per n. Gitu ya. Ini sama dengan berapa di sini? 1 itu kan ya, min setengah gitu ya. Plus 1/3 min 1/4 plus 1/5 dan seterusnya ya. Nah, ini sekarang kita cek dia menurun tidak gitu. Ya. Menurun tidak dia? Menurun, Pak. Nah, dia kan 1 dia menurun. Ya, untuk harga positif. Nah, kedua, limit AN-nya. Limit ya, per N untuk N menjuta hingga berapa? 0, Pak. 0. Nah, karena kedua syarat tadi ini terpenuhi, maka dia deretnya konvergen. Tapi kalau deret alternatif ini tidak cukup dengan konvergen, dia mutlak atau enggak gitu. Nah, cek deret positifnya. Jadi untuk mengetahui apakah dia konvergen mutlak atau bersyarat, cek deret positifnya. Deret positifnya ada apa? Deret positifnya adalah ini kan setengah, 1/3, terus 1/4 dan seterusnya. Ini konvergen divergen. Ini deret apa nih? Deret harmonis. Dia konvergen divergen? Divergen, Pak. Divergen. Nah, karena deret positif divergen, maka dia konvergen bersyarat. Tidak murni mutlak gitu. Bersyarat karena deret positifnya divergen. Ya. Ini pakai teorema yang biasa begitu. Tapi kalau kita menggunakan rasio tes langsung, contoh ini dah. Ini mutlak bersyarat. Nah, ini kan sebenarnya ganti tanda. Ini udah walaupun tidak ada tanda negatif kan ganti tanda. Kalau N-nya 1 pi kan berapa? N1, 2 pi 1 ya. Nah, ini dari ganti tanda ternyata dia kan menurun juga kan. Nah, terus dia deret positifnya itu lebih kecil dari 1/n⁻3. 1/n⁻3 kan dia konvergen. Maka dikatakan konvergen mutlak. Ya. Karena deret positifnya itu deretnya itu adalah konvergen. Contoh 2 ini. Bersyarat atau mutlak? Ya, jawabannya di sini kan deret A-nya ini ya, ambil positifnya. Dengan uji rasio.
uji rasio itu langsung dia 0 kan. Berarti dia konvergen. Nah, karena dengan uji rasio itu hasilnya konvergen, maka ada kesimpulan konvergen mutlak. Ya. Jadi kalau uji rasio, kemungkinannya konvergen mutlak atau divergen, tidak ada bersyarat. Kalau pakai uji rasio ya. Kalau uji rasio gagal, ya pakai tadi. Apakah dia menurun, terus limit A-nya 0 tidak, gitu ya. Kalau misalnya menurun, berarti dia konvergen. Terus cek deret positifnya. Kalau dia konvergen, berarti konvergen mutlak. Kalau dia divergen, konvergen bersyarat. Nah, tapi kalau pakai uji rasio, langsung kesimpulannya konvergen mutlak atau divergen. Tidak ada bersyarat. Ya. Ternyata ini hasil limitnya 0, 0 lebih dari 1, sehingga dia konvergen mutlak. Nah, ini contoh 3 yang tadi. Ya. Yang tadi sudah saya jelaskan. Ini deret divergen. Dia monoton tak naik, terus limit A-nya benar 0, maka dari ganti tandanya atau dari alternatifnya sama dengan dia konvergen. Nah, karena dari positifnya divergen, maka konvergen bersyarat. Ya. Ini uji rasio untuk konvergen mutlak. Tadi pakai uji rasio ya. Jadi kalau R-nya lebih dari 1 langsung konvergen mutlak. Kalau lebih besar dari 1 dia divergen. Sama 1 gagal. Ya. Artinya tidak dapat disimpulkan apa-apa. Ini contohnya. Nah, supaya uji rasio. Ya, pakai uji rasio. Kan AN-nya itu. Jadi pas uji rasio kan pakai harga mutlak. Berarti minusnya min 1 pangkat N-nya nggak usah. Jadi tinggal cari AN-nya. Ya AN sih kan mudahkan, AN-nya sama N pangkat 3 dibagi E pangkat N. Terus AN plus 1-nya sama dengan N plus 1 pangkat 3 dibagi E pangkat N plus 1. Kalau dibagi AN plus 1 dibagi AN, hasilnya ini. Ya. Nah, dibalik langsung itu. Ini 1. Pokoknya gini aja, ini kan ini pangkatnya 3, ini pangkat 3. Udah nih. Ini kan 1 koefisiennya nggak mungkin lebih dari 1 kan. Ini 1 ya udah, limitnya 1. 1 kali E ya udah seper E. Ya. Walaupun ini misalnya pangkatnya 20 tetap aja. Ini 20 bisa 20 ya udah nggak usah diuraikan, tetapannya 1. Karena ini koefisiennya 1 yang di atas 1. Nggak mungkin lebih dari 1 koefisiennya. N pangkat 20-nya misalkan gitu. Ya. Jadi super E lebih kecil dari 1, maka dikatakan konvergen absolut atau mutlak. Ya. Ini juga sama, pakai uji rasio. Jadi kalau ada pangkat faktorial, udahlah pakai rasio itu pasti. Uji rasio. Ini. N plus 1 faktorial dibagi 2 pangkat N plus 1. Jadi dikali 2 pangkat N dibagi N faktorial. Ya, kan kalau dicoret, ini kan dicoret N plus 1 sini ya. Ini 2 pangkat N setengah. Ya. Dia limitnya berapa? N plus 1 kan tahingga berarti kan limitnya. Maka dikatakan dia divergen. Ya, langsung deretnya divergen. Karena R-nya lebih besar dari 1. Gitu ya. Lanjut lagi. Oh, lihat pangkatan tidak ada. Sekarang contoh soal-soal tadi. Saya pakai
Nah ini. Coba yang kalau 3 dan 4 tuh, coba. Ya 2 dan 3 bukan. 2 dan 3 dulu. 2 dulu apa 2 tuh? Yang 2 apa? Konvergensinya. Konvergen mutlak, bersyarat atau divergen? Yang nomor 2. Yang nomor 2 itu divergen bukan, Pak? Nomor 2 apa konvergensinya? Divergen bukan, Pak? Hasilnya berapa? R-nya -4. Kalau -4 kan lebih kecil dari 1. Itu dikeluarkan aja, ya. Jadi nyarinya itu kan sama aja ditulis tuh. Bentar. Nah ini. Ini kan bisa nggak kalau ditulis gini? Deret-nya ya.
min 1 pangkat N sama aja kan ya? 4 pangkat N dibagi N pangkat 5. Sama kan begitu? Oh, iya sama, Pak. Ya kan sama kan? Lalu tinggal Anda cari 4 pangkat N dibagi N pangkat 5. Pakai rasio. Berapa hasilnya? Hasilnya 0. 0. Tapi enggak Pak, tapi enggak. Hah? Tapi enggak kalau diambil ini. Kalau pakai rasio hasilnya berapa? Empat, Pak. 4 bukan, Pak? N pangkat 5. Ya, saudara dibagi 4 pangkat N. Iya Pak, 4. Berapa hasilnya? 4 kan ya? Karena N 4, Pak. pangkat 5 dibagi N plus 1 pangkat 5 kan sama kan itu. Limitnya 1 ya. Ini sih 4. Jadi deretnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Deretnya gimana kesimpulannya? Divergen. Ya, divergen. Karena kan 4. 4 lebih dari 1 kan? Ya. Maka dia divergen. Kalau tadi minus 4 nggak boleh, Pak. Hah? Kalau tadi minus 4, nggak dikeluarin minus 1-nya. Ya kan itu udah ganti tanda kan kita ambil akhirnya aja kan. Oh, oke, Pak. Ya tidak? Makasih. Ya. Nah, kalau yang nomor 3? Divergen Pak, rasionya seperti. Iya. Pakai uji apa dia? Pakai uji apa? Pakai uji akar Pak. Uji akar, ya. Itu kan AN plus 1-nya ini. Jadi hasilnya berapa? Pakai uji akar? 1/3. 1/3, Pak. 1/3. Ya. Berarti dia apa? Kalau 1/3? Konvergen. Konvergen. Yang lainnya, paham nggak? Paham, Pak. Ya? Paham, Pak. Ya? Oke. Nah, ini selebihnya Anda sebagai PR. Ya. Terus, untuk minggu depan langsung balik dari pangkat ya, tanggung. Ya. Jadi cukup sampai sekian. Terus ini complete belum. Jadi PR-nya sampai soal latihan ini, ya, sampai B ini. Dari tambahkan nanti. Yang belum, yang minggu depan tinggal deret pangkat ini, deret pangkat. Ini deret pangkat nih soalnya. Jadi PR-nya sampai ini. Sampai nomor 24, terus uji konvergen ini, ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya soal PR, Pak. Yang mana? Boleh dikerjain pakai digital atau harus folio tulis tangan, Pak? Kalau pakai digital, Anda maksudnya apa? Digital pakai pen tab gitu, Pak. Pakai digital tulis tangan. Digital tulis tangan? Kayak Iya, ini? nanti PDF gitu, Pak. Dari tab, Pak. Pakai pen, gitu. Pakai pen yang kayak saya ini? Iya, Pak. Iya, dari tab. Oh, tapi tetap menghitung juga kan ya? Ya terserah dan nanti, pokoknya yang ngoreksi itu kan asisten. Oh, oke. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Nanti tolong Sultan dikoordinasikan ke asistennya. Saya juga lupa nomor HP-nya, saya hilang tuh. Tolong dikirimin dong siapa Sultannya, asistennya. Saya nyari HP-nya mau komunikasi, kok nggak ada. Kirim ya Sultannya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak cukup sekian. Ya, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat semuanya ya. Tolong jaga kesehatan, hati-hati.